现代之人。 Pas Rodi Malar. Minggir, hampir giliranmu. Dunia kultivasi nyata. Zhang Xiaofan, pelayan kasar. Akar roh 4 rendah. Ayah! Orang tua, aku masuk Xiamen. 5. Akar, letak dulu. Asah hatimu. Guru, siap. Apa berikutnya? Hulingen mau kultivasi. Pesat dari lambat dari kura-kura. Q Tian, akar roh 4 menengah. Boleh masuk gerbang luar. Terima kasih, Guru Dewa. Terima kasih, Guru. Lai Chieshu, 3 akar roh. Jadi murid pelayan. Apakah pembantu bisa berkultivasi? Oke, selanjutnya Wang Fugui. Tanpa akar spiritual, Mel kanan turun gunung. Tidak mungkin ayahku menyumbang uang. Ini Berikutnya, Akhirnya giliran aku. Mingjuan, nasib 500 tahun keluarga. Han semua bergantung padamu. Taruh tanganmu di sini. Hayang! Han yang berakar, spiritual ganda, api kayu tinggi, tanpa ujian masuk sektor dalam. Baca ujian nomor 12. Satu lagi bibit dewa. Langit lindungi Bai Yunzhou. Maulian ini kebagian hoki apa sih? Akar roh keke kayu kelas atas. Tubuh suci alkimia. Akar roh ganda unggul. Dilatih jadi inti. Karo tanah muncul lagi. Dia lahir sebagai anak pilihan surga. tekadku kuat. Aku pasti raih pencerahan. Mata parasnya merah. Keluarga Hanku akhirnya akan bangkit. Bakat hanyalah titik awal, bukan titik akhir. Kawanan, ikut saya. Terima kasih, Senior Wang. Teman muda Han, tenang saja. Ini gerbang sektor kami. Ada formasi pelindung gunung. Bahkan roh bayi pun tidak bisa masuk. Sekte kita berusia 10,000 tahun. Ini salah satu dari 3 sekte besar. Kamu bisa langsung masuk pintu dalam. Bisa diterima. Jadi murid langsung. Murid sekte kami dibagi 5 tingkat. Pelayan, sekte luar, sekte dalam, sedangkan murid inti sejati. Hanya 9 tempat. Semuanya jenius terpilih masa kini. Ya cepat, ada ketua tingkat fondasi yang mengarau. Hanya bermodal bakat yang bagus saja kan? Itu akar bumi. Langsung masuk 9 puncak dalam. Aku pasti melampauinya. Jaga mulut, waspadai Senior Shuji. Andai aku punya akar roh tanah. Jalan kultivasi memang melawan takdir. Kalian yang masuk gerbang abadi
harus teguh memegang hati as. Ajan senior, ingat betul. Ini adalah titik kumpul murid sekte dalam. Saling junjie, berasal dari keluarga Kekaisaran Wu Yue. Kita masuk sekte ini angkatan sama, nanti saling jaga ya. Saya hanya dari klan Han Huaishui. Kala Han Huaishui. Suan dari klan Sunan Ling menyapa kakak sekte Han. Kedua saudara kultivasi terlalu sopan. Kita semua adalah pencari jalan tahu setelah masuk gerbang abadi. Tidak perlu begitu sopan. Kakak Han, pernah dengar ada akar roh langit tingkat sempurna di podium nomor 10? Dia dibawa pergi oleh Jin dan Chen Ren. Bakat ini pasti diambil leluhur. Semua telah usai. Kalian diberi waktu 2 jam untuk berpamitan. Nanti ikut saya daftar di sektor dalam. Kumpul kembali 2 jam kemudian. Paman sudah masuk sektor dewa. Tak perlu sungkan. Ini bekal yang disiapkan tetua klan. Semoga kamu berlatih dengan baik. Setelah masuk sektor, semua perlu usaha sendiri. Paman, ini terlalu berharga. Kau adalah bakat langka keluarga Hanku seabad. Ini hanyalah tambahan penyempurna. Kali ini 5 adik klan ikut kamu masuk sektor. Jaga mereka baik-baik. Kalau nanti sukses berlatih, jangan lupa keluarga. Paman tenang saja. Budi baik keluarga membesarkan saya. Han yang tak akan lupa selamanya. Semua perpisahan sudah selesai. Meninggalkan gerbang sektor. Tak tahu kapan akan kembali. Masih ada kerinduan? Ini bangau roh peliharaan sektor. Saudara senior kalian. Semua naik pegang erat tombak roh. Jangan jatuh. Kakak senior, kalian paling suka mengerjai murid baru. Itu larangan terbang sektor. Hati melayang, terbawa angin tanpa tahu henti. Terasa seolah lepas dari duniawi. Ini menembus hambatan suara. Dengan kecepatan ini, setidaknya masih perlu terbang 2 jam lebih ke markas sektor. Pegunungan ini bernama Pegunungan Baiyun. Namanya berasal dari sekte kami. Pegunungan Baiyun bagaikan naga raksasa, membentang sepanjang 30 juta li. Itu puncak Cihu. Salah satu ratusan puncak luar sektor. Lahat titik cahaya itu
Itu, kapal terbang Qingmu angka puncak. Puncak Baiyun, puncak utama sekte Baiyun saya dialiri nadi spiritual tingkat keempat teratas. Dari sini, menjala 9 nadi roh 3 alam, menyuburkan 9 puncak utama. Ingat, jangan masuk ke pedalaman gunung sebelum tahap akhir Qi Refining. Kumpulan puncak yang diselimuti kabut di depan itu adalah lokasi inti sekte. Hanya, ini tempat suci sekte kami, pusat warisan 1000 tahun. Pancak Zixia khusus alkimia. Tiap fajar senja ada energi ungu dari timur. Ilmu pedang puncak Biyuan juara. Dia sangat membela muridnya. Pancak Qian jago latihan Qi terhubung nadi api bumi. Puncak Jingxia spesialis serangan Buddha Tao. Puncak tempur nomor 1. Setiap puncak warisan berbeza. Kultivasi butuh fokus. Kita hampir tiba. Masuk gerbang gunung, ikuti aku erat. Jangan lihat-lihat sembarangan. Jangan sentuh sembarangan. Itulah sekte Baiyun. Ikut aku. Datang. Lapor Tuan Zongzhu, total 7 murid dalam diterima. Sudah diperiksa. Tidak muncul akar spiritual mutant. Aku sudah tahu hal ini. Kamu boleh mundur. Kini akar roh surgawi muncul lagi. Kali ini aku terima murid gantikan guruku. Patuh perintah kakak. Jiang Qingyi, kamu mau jadi muridku? Aku bersedia jadi muridmu. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Sekarang kamu dipromosikan jadi murid inti. Somet Senior dapat murid hebat. Apakah para adik murid punya orang idaman? Saudara senior Yung Xiao, mohon izin bicara. Murid akar api kayu itu cocok dengan ramuanku. Adik Zixia, ucapanmu salah. Harus begitu aku mulai latih. Qian, jangan kamu buat keributan. Hah? Mana bisa merebut? Kalian berdua, bagaimana jika murid ini memilih sendiri? Patuh perintah kakak senior. Anak kecil, mana yang kamu pilih? Saya pilih puncak Zixia. Saya sudah peracik ramuan tingkat 1 rendah. Apa umurmu? Lapor, saya 12 tahun. Alkemis 12 tahun tingkat 1. Belum pernah kulihat bakat alkimia sehebat ini. Kahan, ternyata hebat. Anak baik, dari mana kamu mempelajari ini? Melapor kepada senior. Murid berasal dari keluarga Yin. Ada tetua alkemis berpengalaman di klub. Belajar sejak kecil. Bagus sekali. Mulai sekarang kamu adalah murid langsungku. Jangan sia-siakan bakatmu yang luar biasa. Ini persis yang ku mau.
Tuan Puncak Cuiwe ahli tanaman spiritual. Meski tidak pandai bertarung, jika kamu mau. Aku rela ke Toy Waifu! Semua bawaan adalah sakti. Apa? Kamu melongo? Guru, Lingzhou ini jarang didatangi orang. Kecil-kecil pandai menilai. Ini buatan guru besar Liu dari Xion Balge. Sampai sini. Ini puncak Zixia. Aura Pekat. Tempat ini bernama Qingjuju. Tempat tinggalmu. Perlakuan ini lumayan. Ini lencana murid intimu. Masukkan energi spiritual, kendalikan formasi. Sudah larut malam, istirahatlah dulu. Ini saudara seniormu Song Yu. Besok pilih teknik kultivasi. Boleh tanya dia kalau bingung. Hahaha, silakan. Jumlah murid inti hanya 7 orang. 4 di antaranya adalah murid paman guru Qingwei. Damn. Itu adalah General Jin dan lain. Cultivator dasar. Terlalu merendah. Segitu banyak. Berapa tahun kak berlatih kultivasi? Aku sudah berkultivasi 52 tahun. Cuma andalkan akar api kelas. Atas, adik kecil bakatnya luar biasa. Genius dari luar. Hanya murid biasa di sekte. Kamu mungkin emas, tapi sekte ini penuh emas. Adik sekte, ada aturan yang harus kamu tahu. Tiap Han selesaikan 3 tugas wajib. Tak boleh ditolak. Murid membalas jasa sekte adalah hal yang sangat wajar. Tak selesai 2 tahun, dihukum jadi pelayan kasar, langgar lagi diusir. Tapi murid baru bebas tahun pertama. Puncak Zixia kami ahli ramuan. Tidak sulit bagimu. Adalah peruntungan cuma-cuma. Harus bayar harganya. Kakak senior, bagaimana tugas ini diatur? Cukup 30 tungku yang penampak senjata per tahun. Tugas lain seperti berburu monster. Bukan urusan kita. Kecuali apa? Kecuali sekte dalam keadaan khusus, kamu tetap fokus pada alkimia. 2-3 tungku sebulan memang tidak memberatkan. Kalau benar-benar tak mau kerjakan tugas, kalau gitu jadi kultivator bebas. Lihat di luar banyak kultivator bebas hidup tidak menentu. Tanpa perlindungan sekte. 1 lingshi pun harus ditukar nyawa.
Kehidupan penyuling liar lebih buruk dari orang biasa. Sebaliknya tugas sekte sangat lunak. Keluarga Shuji bangkrut demi biaya formasi gunung. Sebenarnya, menyelesaikan tugas ada keuntungan lain. Bisa dapat poin kontribusi tukar teknik dan pil. Pancak Zixia adalah tempat bertapa guru. Lereng tengahnya adalah gua tetua dan murid inti. Kaki gunung adalah tempat tinggal murid dalam. Perlakuan yang kamu dapatkan berbeda dari murid biasa. Kamu bisa punya kediaman gua pribadi dan 3 pelayan. Gaji bulananmu 1 batu roh tingkat menengah. Setiap tahun kamu juga bisa ambil sebotol pil roh tingkat 2 yang bisa ditukar dengan pil cocok masa latihan Qi. Semua jabatan dari pengelola sampai ketua puncak sekte adalah Jeneral Inti Emas. Ada juga sistem persembahan kakak senior tinggal di belakang bambu. Tanya saya, kapan saja. Bawa puncak Zixia. Ada 3 nadi roh. Pakai token atur formasi. Hari ini selesai dulu. Besok ambil teknik di tempat guru. Terima kasih, Senior. Gaji bulanannya 1 batu roh menengah, melebihi semua ekspektasi. Lingxi adalah nyawa kultivasi. Ternyata inilah fasilitas murid ini. Bagus, dapat pesawat dan rumah. Kalau mau tinggal menetap di sini, memang harus diatur dengan baik. Ini Sanjay Lingmai. Tidak bisa. Urat spiritual tingkat 3 menengah. Bagi saya saat ini masih terlalu berat. Sekarang juga. Anak ini berbakat luar biasa. Seiring waktu ia pasti menjadi sangat hebat. Lenga, Pil Hunter!
Kau mati! Aku tarik Cik ke tubuh usia 6. Baru capai tingkat 5 lianci di 12. Berkultivasi memang sulit. Setelah masuk sekte, saya takut hanya bisa fokus berlatih kultivasi di malam hari. Puluh botol pemberian leluhur sebelum berangkat. 4 botol sisanya simpanan saya. Kau agak baik padaku. Tuaku tak Ming Shenden. Ini disiapkan untuk menyelamatkan nyawa kultivator berakar spiritual lemah nanti. Banyak genius hebat runtuh karena kebuntuan. Bahkan paman klan terjebak 30 tahun di tingkat 6 Ci. Tak tahan teknik jahat itu. Bertemu Shizun harus lebih sopan. Ini adik seperguruan Han yang baru masuk. Mohon, kakak seperguruan sampaikan. Saya Han Yang, diutus menemui guru. Masuklah. Murid Han Yang menghormati guru. Han Yang datang. Hari ini aku panggilmu untuk ajarkan 3 teknik inti utama. Ketiganya langsung menuju Yuan Ying. Ini dasar pendirian puncak saya. Juga teknik kultivasi saya sekarang. Cixia Chenlu diciptakan oleh leluhur pendahulu sekte kita. Setelah sempurna, kekuatan gaibnya menyatukan semua jadi satu energi. Kedua, Qingxuan Lianghua Shengjian adalah metode kultivasi api kayu. Ketiga, Zifu Dan Jing adalah kitab rahasia alkimia Dao. Ketiga cara menuju jalan Yuan Ying. Mana yang mau kamu jalani?
Ketiga metode masing-masing unggul. Aku mau semuanya. Murid ini berani, ingin pelajari semuanya. Kalau tekadmu sudah bulat, guru akan kabulkan keinginanmu. Kerja mati-matian. Buat Kalau bingung berlatih, cari guru saja. Kau ahli dan silakan lapor ke aula dan. Terima kasih banyak guru. Cukup bawa lencana itu untuk pergi ke sana. Petugas pendaftaran bernama Zhao. Pergi sekarang. Jangan tunda urusan penting. Murid ada satu hal lagi. Guru sangat senang dengan niat baikmu. Murid akan segera melapor ke aula obat. Mari dalaman, puncak Qingming ambil. Murid puncak mana? Kenapa tidak ada gurunya? Sepertinya dia tidak tahu jalan. Ya ampun, murid inti sekecil ini. Pasti baru masuk sekte. Andai saja aku punya keberuntungan ini. Jangan mimpi. Kita bukan tandingan mereka. Halo Shishu. Salam hormat. Murid inti. Adik seperguruan, ada perlu apa? Cao Wenhai adalah petugas jaga toko obat. Tuan Mudahan, apa pesanan anda? Oh maaf, tak tahu Tuan Mudahan datang. Ada perintah apa? Aku mau temui Zixia 真人。 Ahli Pilenda peringkat berapa? Saya ahli ramuan tingkat bawah kelas 1. Kalau punya sertifikat Danmeng, ujian apotek bisa ditiadakan. Alkimiawan tingkat 1 yang sangat muda. Sepertinya dia akan memecahkan rekor sekte. Tidak, mungkinkah? Maka jenius luar biasa. Memang tidak mengecewakan. Dan Hua Tongming yang legendaris ternyata benar ada.
Adik murid Han sudah selesai mendaftarkan anda. Ini kunci ruang alkimia nomor 3 Ren. API tanah stabil. Ini surat beli. Kamu dapat prioritas pilih bahan obat. Ini daftar ramuan. Kalau butuh ramuan langka, tinggal bilang. Makasih. Kajau. Jom mohon ambil beberapa ramuan obat. Buah merah 1000 tahun. Teratai salju 9. Ambergris. Aku sudah masuk alam jindan. Iya. Ucapan Guruhan benar sekali. Nanti aku antarkan sendiri ke ruang obatmu. Terima kasih, Kakak Jauh. Di Jalan Syuxian, banyak sekali jenius. Ternyata sebesar ini. Pantas Senior Zhang tersendiri. Adik Junior, kamu tersesat ya? Jalur di sini rumit. Orang yang baru datang mudah tersesat. Hari ini aku senggang. Ajak kamu keliling. Makasih, Kak. Aku mau ke kamar 3 Ren. Kamar 3. Adik Shao memang cakap. Kamar 3 ada masalah. Tidak apa-apa. Apotek dibagi 3 tingkatan langit, bumi, manusia, sesuai 3 alam tingkat jindan. Ini salah satu terbaik. Ternyata begitu. Ini dia tempatnya. Ini tungku pil tingkat 1 terbaik, Qingyuan. Semua ahli terdaftar pakai gratis. Harta pusaka utama keluarga malah dipakai untuk keperluan umum. Konfigurasi ini hanya untuk 10 kamar pertama. Sisanya tungku kualitas menengah atas. Adik sekte mau racik pil apa? Aku mau coba racik pil Ningqi. Pil Ningqi tingkat 1 menengah memang sulit. Perlu kendali api obat yang tepat. Kakak senior dukung kamu sepenuhnya. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Hierarki dunia kultivasi ini lebih kaku dari dulu. Benar-benar tampan kaya di dunia kultivasi. Biarkan kakak, senior lihat teknikmu. Terima kasih petunjukmu, kakak. Sebelum adik murid meracik pil, kakak murid jelaskan keunikan toko obat. Setiap ruang alkimia toko obat ini langsung menuju lubang api. Api ini adalah inti murni perut bumi. Tidak bisa disamakan dengan api biasa. Kalau api ini dipakai menempa jiwa, kita bisa berubah total.
memang Tihua tingkat 1. Efisiensinya tinggi. Berhasil. 9 pil Ningki. Bahkan sekali langsung jadi. Hadihan, bakatmu meramu pil luar biasa. Bisa menyuling 9 pil saat pertama kali pakai api tanah. Bertahun di sektor, belum pernah lihat ini. Ahli ramuan biasa dianggap sangat berbakat jika 10% berhasil buat pil Ningki pertama kali. Lagi pula dia baru pertama bikin pil. Sudah tembus. Satu batch hasil 9 butir. Sayang kualitasnya semua biasa. Efisiensi adalah yang terpenting. Jumlah banyak sudah cukup. Tungku ketiga sudah selesai. Dua tungku 9. 18 butir. Apakah aku mengambil terlalu banyak bahan obat ini? Ternyata berkat api tanah dan tungku pil, tingkat keberhasilan pembuatannya sangat tinggi. Senior Song, bagaimana mengurus sisa ramuan obat ini? Sesuai aturan, ambil 3 bagian obat utama. Serahkan 9 pil obat. Sisa bahan dianggap kerugian. Kamu tentukan sendiri. Lalu Kak, apa jadinya jika gagal menyelesaikan tugas pembuatan pil? Gampang. Cukup bayar sendiri dan lengkapi sesuai harga pasar. Ahli ramuan serahkan pil juga dapat poin kontribusi sekte. Pil Ningxi bernilai 1 poin kontribusi. Tapi, tukar poin kontribusi lebih menguntungkan. Sekte Payun, jurang sesungguhnya, bukan teknik, bukan bakat, melainkan pavilion harta karun. Itu kendali mutlak sekte, jurang tak terlewati manusia biasa. Sedangkan pil dasar, itu satu-satunya kunci. Kak Senior, berapa poin kontribusi untuk 1 pil suci? 50,000 poin kontribusi. 50,000!
Bahkan tanpa libur sepanjang tahun pun butuh waktu hampir 5,5 tahun. Adik junior tidak perlu terlalu kaget. Nanti guru pasti akan menyiapkannya untukmu sendiri. Senyor, apa kita tidak menuntut ganti rugi kerugian ini? Hanya kemampuanmu mengendalikan api obat semakin mahir. Pasti dapat hasil terbaik. Seni pemurnian pil mengutamakan ketenangan batin serta kendali api yang sempurna. Terima kasih ajaran kakak Song Yu. Han yang ingat selamanya. Ayo, waktunya pulang. Sudah senior, tidak apa-apa. Hanya bakatmu ini terlalu bikin orang minder. Semua berkat bimbingan kakak. Jangan gitu. Apa aku ajar? Sisanya, kamu selesaikan sendiri. Ayo, aku bawa kamu ambil poin kontribusi. Salam Master Song. Salam Guru Song! Ya. Kedepannya, semua pil obat yang sudah jadi dikirim ke sini untuk diserahkan. Saudara senior, aku sudah ingat. Senior Chow, ini pil Ningqi. Silakan periksa. Wah, itu adik Han, ada juga kakak Song. Bagus, makasih ya adik sekte. Nanti kalau ada pil obat, aku suruh orang ambil. 1, 3. Kualitasnya merata, aroma obatnya murni. Hebat sekali. Beri aku token, aku catat poin jasa. Sambelin pil Ningqi kualitas biasa, berarti total 9 poin kontribusi. Terima kasih, Kak Zhao. Sama-sama, adik Han. Hati-hati di jalan, cari aku kalau perlu. Bang Ling, ada apa? Kau lihat pelayan Zhao senyum? Senyumnya sangat menjilat. Saya dimarahi, habis-habisan pasrahkan tugas. Betul banget. Bulan lalu telat, poin kontribusiku dipotong paksa. Siapa sebenarnya anak ini? Kamu tidak lihat? Dia datang bersama paman sekte Song. Yang mana paman Guru Song? Itu paman Guru Song Yu dari puncak Zixia. Yang kecil banget, bahkan lebih tampan dari dewa. Bertinggi lidah. Kakak senior Song Yu adalah salah satu 10 pria terganteng. Sekali dia melirikmu, aku rela kurangi 10 tahun umur. Kakak senior sangat populer. Payah saja kau. Wah, hari ini matahari terbit dari barat. Apa asal anak dekat paman Song tu bisa jadi keturunan tetua? Paman Guru Song sangat perhatikan dia. Perlakuan ini tidak biasa loh. Jangan berdesak-desakan. Kalian semangat banget cari kabar. Hans, aku kasih tahu kalian. Dia murid inti baru kami dari puncak Zixia. Ada murid langsung. Paman Song mengantar sendiri. Apakah ini murid baru yang diterima kepala puncak? Cepat hafal wajahnya supaya tidak menyinggungnya nanti. Pemuda itu wajah elok, tubuh kurus. Ya, Manset punya korak awan samar. Tuan Zhao, tadi saya dengar dia menyerahkan pil penghimpun Qi. Bisa buat pil Ningqi. Masih kecil bisa buat pil.
bukankah levelnya sama dengan kita? Anak muda sekarang hebat banget. Dulu saya masih menggemburkan tanahku. Jelas, tidak hebat mana bisa jadi inti. Nanti ketemu harus lebih sopan. Apa anehnya sih? Dia murid langsung Tuan Puncak, wajar kalau bakatnya luar biasa. Kakak sekte, apa isi daftar 10 besar itu? Ceritanya panjang. Tradisi peringatan di sektor kita sudah ada sejak lama. Awalnya dibuat seorang tetua secara iseng. Peringatan murid berbakat. Tak disangka aksi tak sengaja ini bikin heboh besar. Para Mohoid singgat semangat berlatih. Peringkat peri sekarang dibagi dalam dan luar. Kakak senior lolos! Cuma nama semua. Adik sekte, daftar peringatan ini masih terlalu dini buatmu. Jalan kultivasi mengutamakan sikap membumi. Adik, jangan lupa kelas besar. Tanggal 15 bulan ini, di kaki puncak Yuxiao. Guru abadi mana yang akan datang memberikan ceramah? Ini sedikit pemahaman hasil belajar kami. Pergantian teknik kultivasi akhirnya selesai. Jalan kultivasi ke depannya membuka lembaran baru. Masa depan cerah. Kuma turun 4 tingkat dari Lian Qi 5. Pengorbanannya memang agak besar. Meski tingkat turun sementara, untungnya energi spiritual lebih berkualitas dan melimpah. Ini keberuntungan di tengah kemalangan. Ini melebihi dugaan. Tahap pelosi hanyalah proses akumulasi energi spiritual. Perbaikan antar tingkat tidak terlalu besar. Sekarang aku masih kekurangan teknik kultivasi jiwa dan raga. Jika keduanya terpenuhi, cara saya menjaga jalan kultivasi akan sempurna.
Sayang sekali, suasana di dunia kultivasi saat ini sudah berubah total. Kebanyakan cultivator sekarang hanya fokus melatih chi dan jiwa. Hasarkan seluruh tenaga pada akumulasi spiritual dan kesadaran. Sedangkan untuk kultivasi tubuh, selain sesekali mengeraskan badan dengan chi, hal itu hampir sepenuhnya ditinggalkan. Setinggi apapun kultivasimu, tanpa pelindung jalan, mudah gagal sepele. Dansu dan Tixio harus segera dilengkapi. Harukas cari waktu untuk mengunjungi pavilion kitab suci. Kultivasi tubuh boros sumber daya dan lambat. Tapi saya punya tanda. Sumber daya bukan masalah. Mungkin saya bisa mencoba menempuh jalan yang berbeda dari orang lain. Jiwa cultivator kuno melatih Jing Qixuan sekaligus. Sepertinya mau cari teknik kultivasi tubuh cocok. Kayaknya sulit. Siapkan kesadaran dan teknik pelarian. Ayo, keluar. Dia memang orang mature banget. Ayo, Yu Xiaofeng! Kak Mushinai Kakak Peri. Peluang masuk sekte dalam sangat besar. Kecantikannya tak kalah dari peri dalam. Kalau jadi alchemist, bakal ke puncak Zixia. Zixia kita terima murid. Hanya ahli ramuan yang boleh masuk. Kita cuma bisa bermimpi saja. Halo, Shishu. Halo, Shishu! Shishu. Pria sejati harus begini.
Adik Su, kenal dia. Kakak Ji, orang yang baru lewat itu seperguruan denganku. Saya murid inti puncak Sixia. Pantas saja. Saudari Su, karena kalian masuk sekte bersama, seharusnya sering berkomunikasi. Terima kasih nasihatmu. Murid siapa ini? Mewah sekali. Itu Han Yang, murid inti baru puncak Zixia. Katanya genius, pembuat pil. Saya sudah jadi murid langsung guru sejati Zixia. Mereka. Pantas dia pandai heboh. Ada Ren di samping kakak. Tidak ada. Namaku Jiang Qingyi. Han Yang puncak Zixia. Adik sekte Han. Aku 14 tahun. Seharusnya lebih tua beberapa tahun darimu. Jadi aku berani memanggilmu adik sekte. Kakak senior bertanda. Kau murid langsung kepala sekte. Aku memang harus memanggilmu kakak senior. Hari itu di aula besar, aku dengar keahlian alkimiamu setara ahli alkimia peringkat pertama. Bakat ramuan adik sekte sungguh mengagumkan. Kakak senior terlalu memuji. Meramu pil cuma biasa dibandingmu. Sangat tidak layak disebut. Selain iri adik, iri bakat. Senior. Kakak senior sangat berbakat, berpenampilan surgawi. Pasti akan meraih gelar Jenjun kelak. Adik Han, kamu terlalu rendah hati. Mencapai tingkat Jenjun tidak semudah itu. Praktis tingkat Ying Yuan lah yang benar-benar berada di puncak dunia kultivasi sekarang. Bahkan dengan bakat akar surga, tak berani yakin penuh. Kita para cultivator harus berusaha keras. Pendapatmu hebat. Kenapa? Apa kamu pikir aku, murid langsung pemimpin sekte seharusnya bersikap angkuh? Kakak bercanda lagi. Menurut kakak senior Nai, hari ini siapa Jenren Jindan yang berceramah? Guruku kemarin sengaja berpesan padaku. Hari ini giliran Jenren Jingxia, pimpinan puncak Jingxia. Guru saya juga bilang, setiap Jenren Jindan punya jalan kultivasi yang sangat unik. Ceramah besar kali ini bagi kami para murid pemula. Tapi ini kesempatan bagus menambah wawasan. Tuan Sita. Guru bilang jalan kultivasi Jenren Jingxia sangat istimewa. Layak kita pelajari dengan sungguh. Jenren Jingxia. Shishu Jingxia kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Teknik petir dan kemampuan membuat jimatnya sudah sangat sempurna. Tanpa Xinyu sebelum 200 tahun. Ratusan ribu hadiri ceramah inti emas sungguh pesta besar sekte. Kak Jiang, lihat suasana hari ini. Hampir setengahnya datang. Guru saya pernah bilang, tempatnya selalu penuh. Kita sangat beruntung kali ini. Ini baru cultivator sejati. Kakak senior ini sangat hebat. Datang pergi secepat angin. Tidak seperti aku yang masih naik pangkal. Adik sekte, tidak usah cemas. Dengan bakat dan potensimu, seiring waktu kamu pasti... Terima kasih doa baik kakak.
Apakah ini Layusu? Selamat datang Jingren Jingxia! Murid semua santai. Saya berceramah. Semua duduklah. Ajaran hari ini terbagi dua. Latihan Qi dan praktik Dao. Dengarkan baik-baik. Jalan kultivasi harus dimulai dari melatih energi Qi. Qi, dasar tubuh manusia. Pertama, atur napas. Buat aliran napas panjang dan halus. Baru tenangkan pikiran. Yang disebut Xiao, Zhou Tian adalah membuka meridian Ren dan Du. Harus dilakukan alami jika tidak mudah berbahaya. 4 waktu utama Ziwu Maoyu adalah saat terbaik melatih Qi. Kalau jumpa berbagai khayalan saat berlatih kultivasi, itu semua karena gangguan iblis batin. Saat Qi penuh meluap, Zhou Tian berputar otomatis, baru dianggap masuk tahap latihan Qi. Jangan lengah, terus perkuat kultivasi. Tahap awal pemurnian Qi utamakan menarik energi spiritual yang melimpah di alam. Carilah tempat tenang dan buang pikiran kacau. Arahkan dengan niat, rasakan energi langit bumi. Jangan terburu-buru, fokus sepenuhnya. Di tahap pertengahan Qi refining, harus lepaskan energi spiritual. Saat ini, energi di dalam tubuh perlahan penuh. Biarkan bergerak mengikuti keinginanmu, lalu lepaskan keluar tubuh. Bisa memadat jadi perisai, bisa jadi pedang tajam. Fasa akhir latihan Qi, kuncinya munculnya kesadaran roh, yaitu persepsi hati dan fungsi ajaib jiwa. Introspeksi hati, cari tanda kesadaran spiritual. Kesadaran roh jadi, buka mata langit. Dari pancak tingkat penempaan artefak, padatkan kekuatan sihir, tempa dan manfaatkan energi roh berulang kali hingga tahap pertama tercapai. Kualitasnya lebih murni. Selanjutnya, kita bahas Fu Dao. Sesungguhnya, Fu adalah tulisan spiritual jagat raya, kertas adalah pembawa kekuatan berkah. Pena spiritual menyalurkan energi spiritual ke kertas jimat. Pasir spiritual menjadi sumber kekuatan jimat berkah. Yang paling mendasar, kunci hati tulus, jiwa tenang. Hati tulus maka berkah nyata. Energi penuh maka berkah bertenaga. Jiwa fokus, jimat jadi asli. Panah sentuh kertas, langit bumi tahu. Menggambar jimat harus tanpa jeda. Jimat 5 unsur. Masing-masing ada pasangannya. Harus selaras dengan jiwamu. Buddha aslinya tak bijak, hati jadi bijak. Tak ada mantra Buddha yang tak terkabul. Mantra jiwa Buddha, kesadaran nyalinya. Keduanya saling melengkapi, tak boleh kurang. Untuk bedakan keaslian jimat, bakal lihat asap atau rendam air tak hancur. Aura jimat asli stable kuat. Fujing kata, rahasia langit tak boleh bocor. Menggambar jimat yang gagal bisa terkena serangan balik. Jadi harus sangat hati-hati dan pastikan tak ada kesalahan. Hari ini, kalian belajar teknik dasar, teknik penguatan diajarkan setahun nanti. Energi adalah dasar jimat. Jimat adalah penerapan energi. Keduanya saling mendukung. Setelah menelan sebutir pil suci, baru aku sadari hidupku tidak ditentukan oleh takdir. Rintangan terbesar di jalan kultivasi adalah setan batin yang akan masuk saat kita lengah sedikit saja. Hanya selalu waspada. Tetap jernih. Tao tak menyalahkan. Orang gagal pada Tao. Asal niat ke Tao, semua bisa berlatih. Guru menuntun, usahamu yang menentukan. Bisa melampaui hasrat tanpa menekannya. Perlakukan segala sesuatu di dunia dengan akal sehat. Ceramah hari ini berakhir. Jalan kultivasi mengutamakan ketulusan dan ketekunan. Harap kalian rajin berlatih. Jalan agung sangat sederhana. Hanya butuh keteguhan hati. Babalah! Mengantar Jingren. Guru ini adalah Liao di dunia Dewa Buku.
Perjalanan tidak sia-sia. Latihan Ci ternyata banyak aturan. Tiap langkah penuh rahasia. Mempelajari yang lama untuk memahami yang baru. Kalau dipahami pasti hasilnya jauh lebih baik. Tak tahu kapan dapat cinta. Bahkan Ruji sangat jauh. Ternyata tahap Ci refining banyak aturannya. Dasar lemah. Sulit diperbaiki nanti. Harus dirapikan. Teknik jimat. Aku sudah bisa. Aku berbakat buat jimat. Jalur jimat tidak cuma dihafal, harus tulus agar berhasil. Jalan talisman tak boleh dilewatkan. Aku baru menguasai ilmu jimat. Adik Han, dapat apa? Penjelasan Jenren memberi saya banyak manfaat. Terutama bagian dasar latihan Ci. Benar sekali. Guruku sering bilang gedung tinggi bermula dari tanah. Baru hari ini, aku sadari banyak rahasia di sana. Dick, apa rencanamu selanjutnya? Suster Senior Jam, hari sudah larut. Aku pulang ke puncak dulu. Perkuat ilmunya. Hari ini, aku mendapat banyak pencerahan. Harus segera menyusun dan memahaminya agar tidak kehilangan kesempatan emas. Memang seharusnya begitu. Ini jimat pengirim pesan milikku. Adik sekte bisa hubungi aku kapanpun jika butuh. Terima kasih kebaikan kakak senior. Setelah aku rapikan hasil hari ini, aku pasti datang bertanya. Pas, kita hubungi lain kali. Pasti. Panatua Ligagau menitipkan murid. Dia bilang waktunya pas ambil murid. Siapapun yang terpilih, pasti adalah ahli ramuan tingkat 1. Konon Paman Han kenali ratusan herbal usia 3. Itu Paman Han, katanya jelmaan tokoh sakti. Aku lihat sendiri. Dia bisa jalankan 3 tungku alkimia. Tunggu sampai jumlahnya cukup. Cari kesempatan jual semuanya sekaligus. Pil obat rendah lama pasti hilang khasiatnya. Ontong bersih 60 lingshi sehari, sebulan jadi 1.800. Paconggan begini. Cukup bikin rekan seangkatan iri. Gaji bulanan 10 batu roh sama sekali tidak cukup.
tingkat keberhasilan saya buat pil 90%. Jauh melebihi orang biasa. 4 tungku per hari. Banyak dan cepat. Malam Jojo belajar membuat jimat. Meski 100 kali cuma berhasil 1, ada hasil. 5 bulan lagi, jadi ahli jimat tingkat 1. Jalan jimat sulit, banyak orang gugur. Kegagalan berarti kemajuan. Setelah mahir membuat jimat, jadikan itu kartu as. Pemuja abadi tak hindari duel. Harus sembunyikan taktik. Saat bertarung memperebutkan nyawa, hantaman api es menghujani medan. Jimat menyerang tanpa diduga. Tidak ada perubahan energi spiritual sedikit pun. Pemborosan bisa diatasi pakai batu roh. Kenapa harus pertaruhkan nyawa? Jadwal sekte ketat, tapi cukup teratur. Malam sepi, pas kultivasi. Pil obat unggul sangat sedikit kotorannya. Lebih baik makan sedikit pil berkualitas. Sixia Jenlu poros sumber daya, tapi kualitas spiritualnya sangat tinggi. Kini aku bahkan bisa menahan hantaman nadi spiritual tingkat 3. Akhirnya kembali ke tingkat 99. Meski latihan ulang mulai dari nol, usaha ini sangat sepadan. Kecepatan kultivasiku sekarang malah lebih cepat dari sebelumnya. Tingkat pertama saja sudah sehebat ini. Aura ganas nadi roh 3 terserap lancar. Aku baru 12 tahun ini. Jangan pil naik sedikit tiap 2 hari. Mungkin capai tahap akhir chi refining dalam setahun. Aku kekurangan sihir. Siang buat pil, malam berlatih. Waktu benar-benar tidak cukup. Seorang jurus seni cukup tangani kebanyakan situasi. Intinya tingkat kultivasi. Ilmu sihir bisa ditunda. Tapi, kompetisi besar, sekte tersisa kurang dari 3 tahun. Jangan tunggu bahaya, datang baru bersiap. Saat ini, aku masih kurang mahir menyembunyikan energiku. Kecepatan kultivasiku sangat mencolok kalau diincar kultivator tingkat tinggi berapi. Untung ada artefak pelindung ini. Metode serangan kesadaran tidak usah terburu dulu. Sekte relatif aman. Tapi nanti keluar pasti bahaya. Pantai, waktu banyak. Abang Minjue minta bantuan penting. Kok tiba-tiba cari aku? Apa ada yang terjadi? Masuklah. Tapi Minjue, mohon bantu kami menegakkan keadilan. Apa yang terjadi pada Ning Yuan? Jangan khawatir, bicara pelan.
kajian bulanan, baru kembali ke kompleks dikerumuni. Pemimpin yang mengaku naga hitam minta kami serahkan setengahnya. Takinya, kami cuma beralasan malah dipukuli karsa. Sisong terluka parah, hanya bisa cari kamu. Hidup di bawah ternyata kejam. Murid sekte beragam jenis, tinju mereka menusuk semua celah. Setajam pedang yang sedikit melengkung. Kita bisa dihabisi senangnya. Ceritakan semuanya secara rinci. Apa asal persatuan naga hitam? Siapa pemimpinnya? Dari mana orang itu dikurung sekarang? Geng naga hitam didukung tetua. Pemimpinnya Jauhu, tingkat ke-8 Chi Refining, ditahan di kompleks area C. Masih butuh 500 lingshi tebus orang. Pahit yang cerdik sekali. Dia tahu semua latar belakang anggota keluarga. Siapa tetua yang mendukungmu? Pernahkah kamu tanya? Konon itu tetua Feli dari Jukuan. Dia wakil kepala puncak Jukuan. Pangkatnya lebih tinggi dariku. Kakak, Senior Song Ye. Yujian tidak merespon sama sekali. Meditasi senior bukan hal sepele. Ini sungguh tidak pantas. Sudahlah, aku pergi sendiri. Ningyuan, pulang dulu. Jaga Sisong. Jangan bertindak gegabah. Terima kasih Kak Mingyuan. Tunggu kabarku. Kalau kau sungguh menyinggungku, jangan harap dapat satu pil obat pun. Jemaah, orangnya sudah dikirim kabar kan? Satu orang sudah dilepas untuk beri kabar. Murid-murid klan ini kaya banget. 500 lingshi. Bisa aku kumpulkan kalau nekat. Komong, letak belakang mereka tidak masalahkan. Kaku, tenang. Semua sudah dicek. Keluarga itu tak punya dukungan kuat. Hahaha, sudah lama tak menemukan mangsa yang sebersih ini. Kaku, aku rasa hal ini agak aneh. Siapa orang di sekte ini yang tidak punya koneksi keluarga? Jangan banyak omong. Keluarga suci remeh itu tidak ada apa-apanya. Ini sekte Bayun. Di hadapannya, kita tidak berarti apa-apa. Jubah sihir dan peralatan gaibnya biasa saja. Tidak punya sandaran. Seharian di halaman tanpa perhatian senior. Sasaran empuk kaya ini selalu bisa mengumpulkan lingshi. Oh, iya. Setelah batu roh didapat, 50% untuk tetua, 40% untuk petugas. Paham, Kaku. Selain itu, jaga mangsa ini baik-baik. Pasti tak salah, Bayar 10 batu roh sebulan, bahkan tak bisa beli pil obat. Gua tak mau biasa, gua mau juji. Tambah sekop abu ini, apa tukar sumber daya? Setahun dapat 2-3 ribu batu roh. Lebih baik dari misi dasarku. Siapa itu? Terjadi masalah. Orang itu tidak ambil batu roh, malah pergi ke puncak Zixia. Apa? Kenapa dia ke Neifeng? Kau tak cegah dia. Hau kau selesaikan kau. Jangan ngelinge, aku tak bisa ke... Adik sekte Lan, tenang dulu. Jelaskan semua secara detail. Aku saksikan dia mendarat di puncak Zixia. Puncak Zixia sangat tidak mungkin. Aku tidak pernah dengar ada orang bermarga Han di sana. Tapi
Belakangan ini, kabar beredar ada jenis pembuat pil di puncak Sixia. Kedua adik sekte kenal orang puncak Zixia. Kenapa? Baru sekarang jadi takut. Pura-pura kenal murid. Terus apa? Pasti cuma tukang serabutan doang. Omong kosong! Dah! Murid inti! Murid inti, murid langsung jindan. Ada, kita bikin masalah besar sekarang. Cepat bebaskan kedua adik. Masih bengong apa? Bagi ambil angguro itu. Kedua adik, ini semua salah paham besar. Adik Han, ini salah paham sesama sendiri. Ini salahku, kurang tegas. Kakak Li terlalu berlebihan. Hal kecil ini tidak usah disebut. Ayo, kakak bersulang untukmu. Kakak Li sangka terus terang memang sesuai kabarnya. Bagus. Sangat puas. Adik tahu asal anggur ini? Anggur ini adalah anggur Bailing tingkat 2, kualitas unggul. Dibuat dengan teknik rahasia 3 tahun. Meminumnya bisa membersihkan jalur nadi. Hari ini sengaja buka guci simpanan. Sungkanya. Satu candy anggur ini tidak seberapa lah. Minum 1 gelas lagi. Baiklah. Adik terima saja. Kalau nanti butuh apa-apa di luar, cari saja kakak senior. Kak siap. Nanti kalau butuh pil datang ke puncak Zixia cari aku. Mantap! Jaga ibe. Tentang urusan hari ini, mohon adik murid bicara baik di depan ayahmu. Abang tenang. Saya pasti sampaikan ke guru. Ini setetes susu sakti 1000 tahun, tanda maafku. Adik sekte, Syekh Gak, seringlah datang. Anggur spiritual tersedia puas. Pasti Gak, jangan antah. Si tua licik ini, dia memang orang yang paham keadaan. Tapi kali ini, dia benar-benar mengeluarkan banyak wang. Anggur roh tingkat kedua pun keluar. Berhubungan dengan orang pintar memang tidak merepotkan. Cao Hui ni, aku sudah berulang kali peringatkan. Harus tahu batas saat bertindak di sektor luar. Sekarang malah berani sekali usik kerabat murid puncak Zixia. Apakah Tetua Li masih butuh murid yang tidak tahu diri seperti ini? Tidak buru-buru. Zhao Hu memberi banyak lingshi penghormatan selama ini. Kultivasi tingkat 8 pemurnian Qi sudah jago di sektor luar. Sayang kalau dia dibunuh begitu saja. Maksud Tetua adalah pertama, kopor jabatan wakil ketua Hailong Hui-nya. Sita semua batu roh korupsinya selama ini. Selain itu, kirim orang untuk mematahkan salah satu kakinya.